Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini saya akan membacakan tentang jurnal reading. Judulnya Aortic Valve Replacement versus Conservative Treatment in Asymptomatic Severe Aortic Stenosis di Avatar Trial. Dengan pembimbing Dr. Yan Efrata sendiri, spesialis beda pasien. Pada ini saya ambil dari jurnal American Heart Association. Ini dipublish pada Mei 2022. Nah, jadi pada the Avatar Trial ini merupakan sebuah randomized control trial yang dilakukan antara Juni 2015 hingga September 2020. Di sini dia melakukan randomized control trial pada 157 pasien yang dengan aortic stenosis yang asimptomatik. Di sini kita akan melihat perbedaan antara early surgery dengan terapi konservatif pada pasien aortic stenosis asimptomatik. Di sini sebagai pendahuluan, jadi ini kartu atau adalah sebuah kartu tricuspid yang dimana hubungan antara ventricle kiri dengan aorta. Dari ini terdiri ada sinusnya dan dari yang kan keluar right coronary artery dan ada left coronary artery. Di sini bisa kita lihat penampangnya. Nah, dari etiologi penyakit katup aorta sendiri ini bisa karena congenital malformation, bicuspid, bisa karena rematik atau peritoneurosis, bisa karena degenerasi disease, kalsifikasi, endokarditis maupun trauma. Pada jurnal ini lebih banyak dibahas karena bicuspid dan degeneratif. Dan di sini dari grading aortic stenosis ini saya ambil dari Carpentier di mana disebutkan severe aortic stenosis itu dari pemeriksaan ekokardiografi didapatkan Cmax-nya lebih dari 4 mm per second, mean gradiennya lebih dari 40 dengan alpha aortic valve area-nya kurang dari 1 cm². Nah, di sini introduction-nya TAVI atau SAVR itu direkomendasikan pada pasien dengan aortic stenosis yang simptomatik. Sedangkan pada pembedahan pada pasien AS berat yang asimptomatik masih menjadi perdebatan. Kalau misalnya kita lihat di ESC guideline, itu dilakukan watchful waiting karena alasannya dilakukan watchful waiting karena dianggap resiko kematian mendadak itu rendah dan aman ditunda hingga munculnya gejala atau simptomatik. Tapi dari jurnal lain dikatakan, kalau misalnya dari jurnal ini menyebutkan bahwa watchful waiting ini diasosiasikan dengan kelainan struktural dan fungsional pada left ventricle. Ini kita bisa lihat dari ini saya ambil diagram ini dari ESC Guideline 2021. Ini kita bisa lihat pada pasien dengan suspicious AS, kita bisa bedakan menjadi low gradient atau high gradient. Ya, nah di sini bisa kita lihat sesuai yang tadi disebutkan di kata itu apabila alfanya ini kurang dari 1 bisa kita lihat apabila severe AS bisa alfanya kurang dari 1 eh, dengan low flow. Oke. Kemudian dari guideline yang ini bisa dibedakan pada simptomnya. Kalau misalnya dia simptomatik, itu langsung di sini bisa dikatakan adanya intervensi ini akan memberikan keuntungan pada pasien.
Di sini akan dilakukan diskusi dengan hakim dan nanti kalau misalnya pasien ini kurang dari 75 tahun dan resiko apabila menjalani pembedahan ini rendah, maka dilakukan SAVR. Apabila pasiennya ini dengan usianya lebih dari 75 tahun dan high risk untuk dilakukan SAVR, ini pilihannya dilakukan intervensi TAVI, kateterisasi. Nah, sedangkan ini bisa kita lihat pada pasien yang asimptomatik, ini masih dilihat lagi dari EF-nya. Apabila EF-nya kurang dari 50%, itu langsung dia masuk ke diskusi dengan hakim. Tapi kalau misalnya masih EF-nya masih lebih dari 50%, kita masih lihat lagi pasiennya apakah aktif secara fisik atau tidak. Apabila dia pasiennya aktif secara fisik, nanti dilakukan exercise test lagi. Di sini exercise test akan menentukan apakah pasiennya lanjut terapi apa dengan surgery atau tidak. Terus habis itu apabila pasiennya ini pasif, masih dilihat lagi apakah ada prognosis ataukah ada resiko dari prosedur. Apabila pasiennya dengan prognosisnya rendah, ini masih nanti pasiennya nanti masih diedukasi untuk dievaluasi lagi selama 6 bulan atau apabila muncul gejala. Nah, ini kita bisa lihat intervensi ini direkomendasikan pada pasien yang asimptomatik apabila LVEF-nya kurang dari 50%. Dan apabila pada pasien yang asimptomatik aortic stenosis dan muncul gejala pada exercise testing. Sedangkan pada pasien asimptomatik dengan apa dengan LVEF-nya kurang 55 tanpa adanya gejala ini masih rekomendasinya 2 A. Nah, di sini maka oleh karena itu dilakukan trial ini apa ada Avata trial ini untuk sebuah RCT yang prospektif multinational randomized control trial. Di sini untuk mengevaluasi keamanan dan efikasi pembedahan sebagai terapi pada pasien asimptomatik dengan AS berat dan normal LVEF. Di sini hipotesanya pembedahan awal akan menurunkan resiko mortalitas, infark miokard akut, stroke maupun hospitalisasi yang tidak terencana akibat gagal jantung. Di sini dari sini dia akan membandingkan dengan terapi antara terapi konservatif yaitu watchful waiting dengan terapi medikamentosa pada komorbid dan pada SAVR. Ini penelitiannya dilakukan di 9 center di 7 negara. Ini pasiennya secara random dibagi menjadi kelompok operasi dan konservatif. Pada kelompok yang operasi setelah dilakukan randomisasi dan terpilih dalam waktu 8 minggu dilakukan operasi. Sedangkan pada terapi konservatif, ini terapi resiko dan komorbid, operasi hanya dilakukan apabila munculnya gejala yang berhubungan dengan aortic stenosis. Kriteria inklusi dari RCT ini adalah wanita dan laki-laki dari semua etnis yang lebih dari 18 tahun. Kriteria ekokardiografi standar untuk mendiagnosis aortic stenosis yaitu Vmax lebih dari 4, mid gradiennya lebih dari 40 ataupun alpha planimetrinya kurang dari 1 cm atau 0,6 cm saat istirahat. Di sini tanpa gejala dengan STS skornya kurang dari 8%. Kriteria eksklusinya adalah apabila ada dyspnea on effort atau exertional dyspnea, ada sinkop maupun presinkop, angina, LVEF kurang dari 50%, severe AS, aortic regurgitasi, adanya aneurisma pada aorta ascendent, kemudian ada mitral valve disease yang signifikan, riwayat aspirasi jantung sebelumnya, adanya AF atau riwayat atrial fibrilasi, penyakit paru yang berat, dan angka harapan hidup yang rendah. Nah, pada pasien ini, semua pasien yang terpilih untuk dilakukan RCT ini dilakukan exercise testing. Bisa kita lihat dari tadi kan saya sudah memberikan yang tabel ESC guideline itu. Memang kalau misalnya pasien asimptomatik tapi dari exercise testing ini dia ada gejala, rekomendasinya satu untuk dilakukan pembedahan. Nah, dari sini apabila muncul gejala pada exercise testing, maka pasiennya akan dieksklusi dari RCT-nya. Jadi memang untuk
RCT ini dilakukan pada pasien yang memang benar-benar tanpa gejala. eh Exercise testing ini bisa dengan yang treadmill maupun yang sendiri itu. Ini gejala yang positif exercise testing itu ada misalnya gejala yang berhubungan dengan stenosis, misalnya sinkop, nyeri dada hebat, ekstrim dyspnea atau fatigue, tekanan darah sistolik yang turun, atau EKG atau stres ekokardiografi yang menunjukkan adanya ischemic myopathy. Untuk agar standarnya sama, TTE dan exercise testing ini dilakukan oleh operator yang sama. Trial endpoints atau target dari RCT ini, primary endpointnya adalah munculnya major adverse cardiovascular events. Yang menjadi kategori dari MACES dari trial ini adalah infark miokard akut, stroke, ataupun hospitalisasi akibat gagal jantung yang pasiennya membutuhkan obat-obatan IV untuk inotropik maupun diuretik. Secondary endpoints ini tidak menjadi sebuah kriteria utama dari RCT ini, tapi dia bisa menjadi poin tambahan yang untuk pertimbangan, yaitu hospitalisasi atau 30 day post-operative mortality pada pasien yang dioperasi, operasi katup yang berulang, masih berulang, perdarahan, komplikasi tromboembolik, darah kematian, dan jarak hospitalisasi akibat gagal jantung. Di sini setelah dari 197 pasien yang diakses untuk kesesuaian didapatkan ada 157 pasien, ini dibagi menjadi dua. Ini 79 pasien ini dia konservatif, 78 ini menjadi early surgery group. Dari 78 pasien ini, 6 pasien tidak dilakukan operasi dengan berbagai macam alasan ini. Ini bisa kita lihat eh, tabel ini didapatkan usianya mediannya adalah 68 tahun. Kemudian dengan ini hampir berbanding sama usianya median dari early surgery group ini 68, sedangkan pada konservatif ini 69. Kemudian untuk em, gendernya ini pada yang early surgery group 41% adalah wanita, sedangkan pada konservatif 44% adalah wanita. Kemudian ini yang dari median harinya pada early surgery group ini rata-rata 55 hari setelah terpilih langsung mediannya dilakukan operasi, sedangkan pada konservatif 400 mediannya dalam 400 hari dia baru dilakukan operasi. Nah, pada pada RCT ini didapatkan pada kelompok yang SAVR ini dilakukan operasi pada 72 pasien di mana 53% pasien mendapatkan katut mekanik dan 47% pasien mendapatkan katut bioprostetik. Kemudian mediannya 55 hari, eh, ada konkomitan CABG-nya 3 pasien, ada konkomitan CABG pada 3 pasien dan 1 pasien meninggal dalam kurun waktu 30 hari. Pada terapi konservatif ini 70 dari 79 pasien, 25 pasien menjalani operasi, 40% pasien mendapatkan katup mekanik. Median time-nya adalah 400 hari. Konkomitan CABG-nya 2 dari 25 dan 1 pasien meninggal dalam waktu 30 hari. Dari terapi yang konservatif ini indikasinya SAVR adalah adanya AS related symptom onset yang tadi berupa dyspnea, kemudian nyeri dada, ataupun sinkop. Kemudian progres dari AS-nya bertambah berat. Kemudian ada yang karena fungsi ventrikel kirinya yang kurang kurang dari 50% dan adanya faktor kombinasi di antara semua ini. Kemudian eh, ini dilihat dari primary and secondary outcome-nya. Dari primary endpoint-nya ini tim pertama tim Bunya Mace dihitung standarnya itu 3 tahun. Pada pasien yang dengan early surgery, 15% ini muncul major adverse
adverse cardiac event ini 15%, ini muncul dalam 3 tahun. Sedangkan pada terapi yang pasien yang mendapatkan terapi konservatif ini 34%. Kemudian dari eh, dari mortalitasnya dalam 3 tahun 9,54% pasien di ini mengalami kematian pada yang early surgery, sedangkan 20% pasien ini mendapatkan lokus death rate di yang konservatif. Ini hospitalisasinya 4% pada pasien yang kelompok yang pembedahan, 12% pada kelompok yang konservatif. Kemudian ini ini bisa kita lihat cardiovascular death-nya juga ini hampir sama. Kemudian dari secondary outcomes-nya ini pada kelompok pembedahan yang awal intraoperatif terjadi mortality-nya 1,4% pada yang early surgery dibandingkan 4% pada yang konservatif. Kemudian major adverse cardiac event yang berulang itu 3,8% pada kelompok yang early surgery, sedangkan 8,9% pada kelompok yang konservatif. Komplikasi tromboembolik ini hampir sama, 2,6% pada early surgery dan 2,5% pada konservatif. Dan kalau bleeding ini lebih tinggi pada kelompok yang surgery dibandingkan yang konservatif. Ini kita bisa lihat dari bagian Kaplan-Meier ini. Ya, dari bagian Kaplan-Meier yang menunjukkan major adverse cardiac event-nya ini bisa kita lihat dalam waktu 6 bulan ini hampir sama resikonya. Tetapi setelah 2 tahun ini kelompok yang konservatif ini mempunyai angka kejadian adverse event yang lebih 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang kelompok yang early surgery dengan p-value-nya 0,021, di mana ini berarti secara statistik bermakna. Kemudian ini dari bagian Kaplan-Meier ini bisa kita lihat untuk angka kematian akibat dengan seluruh kausa ini hingga 2 tahun ini kurang lebih sama sampai kira-kira 4 tahun ini eh, pada yang early surgery ini ada 20%, sedangkan pada yang konservatif ini 30%. Ini dengan p-value-nya 0,16. Dari jurnalnya disebutkan kalau misalnya angka ini secara statistik kurang begitu bermakna, tetapi jelas secara numerik ini lebih tinggi pada pasien yang konservatif. Kemudian ini angka hospitalisasi akibat heart failure atau gagal jantung pada bisa kita lihat dalam setahun pertama ini hampir mirip, dan ini pada tahun ketiga ini angka pada yang early surgery ini tetap tetap saja, sedangkan eh, pada yang konservatif lebih tinggi. Nah, ini untuk bisa kita lihat pada terapi konservatif ini didapatkan 16 kejadian low-cost death, sedangkan di early surgery ini 9. Heart failure-nya juga lebih banyak pada terapi konservatif dibandingkan yang early surgery. Akut myocardial infarct juga lebih banyak didapat yang konservatif dibandingkan yang early surgery. Terus juga nah dari limitasi dari randomized control trial ini adalah jumlah pasien yang tidak merata di setiap center. Jadi ada center-center yang dia melakukan trial lebih banyak dibandingkan center yang lain. Kemudian analisis penunjang yang tidak terpusat. Jadi di sini walaupun tiap center ini operator yang melakukan TTE, kemudian self testing itu sama, tapi tidak ada standarisasi yang
terpusat menjadi satu, sehingga mungkin agak berbeda-beda. Kemudian trial ini jumlah sampelnya tidak sesuai dengan asumsi awal, jadi disebutkan butuh konfirmasi dengan studi yang lebih besar. Kemudian sulit untuk mencapai persetujuan operasi pada pasien-pasien yang tidak ada gejala dan sempat ada penundaan operasi akibat pandemi COVID-19 kemarin. Dari kesimpulannya, dari trial ini menunjukkan bahwa eh, operasi aortic valve replacement segera dapat menurunkan angka mortalitas infark miokard akut atau perawatan di rumah sakit yang tidak berencana akibat gagal jantung dibandingkan pasien yang dirawat dengan terapi konservatif dan dilakukan operasi pada saat munculnya gejala. Ketika derajat aortic stenosis menjadi signifikan, penggantian katet segera dapat memberikan hasil yang baik apapun bentuk gejalanya. Nah, sekian.